Bagian terakhir yaitu adalah budaya IT. Nah, di sini untuk mengubah budaya IT sesuai dengan strategi dan bisnis dari perusahaan. Itu apakah penting? Nah, di sini budaya dalam IT itu perlu diubah untuk menyesuaikan dengan strategi dan kebutuhan pada saat itu. Nah, di manakah posisi perusahaan saat ini? Ini adalah yang akan menjadi tanda tanya. Lalu, posisi apa yang ingin dicapai dan bagaimana untuk mencapainya. Nah, di sini kita lihat bagaimana menganalisis budaya perusahaan. Nah, budaya inti perusahaan yaitu terkait dengan pencetus IT, di mana ada hal-hal yang terkait dengan bisnis adalah raja, dan fokus performansi adalah pada delivery yang telah dijanjikan. Nah, di mana di dalam ini terdiri dari ada cerita yang berupa feedback bisnis yang positif, bangga atas pencapaian yang dilakukan, di mana itu kami dapat menemukan jalan untuk sukses. Nah, terkait itu juga ada simbol, di mana itu kebanyakan visual menceritakan kisah tentang tujuan-tujuan dan aksi penghargaan dari kolega. Nah, dalamnya juga ada berisi kekuatan, yaitu kekuatan dari pengetahuan, jaringan, dan hasil, kekuasaan, dan keputusan dekat kepada bisnis. Lalu juga ada struktur, yaitu kolaborasi dan kerja tim dalam menggerakkan menuju sukses dan komunikasi yang mudah di semua lini. Lalu ada kendali yang fokus pada pengembangan kemampuan yang memfasilitasi pembelajaran dan berbagi pengetahuan dan adanya rutinitas, di mana itu ada kelompok kerja yang fleksibel, berbagi dan memecahkan masalah, dan rapat dan terbuka dan belakang. Nah, untuk pendekatan jaringan budaya atau disebutkan dengan culture web, nah itu terdiri dari lingkaran kesimpulan yang menangkap esensi dari keseluruhan budaya ini. Di sini kita lihat untuk perubahan budaya membutuhkan waktu lama dan arah perubahan yang jelas. Nah, budaya saat ini itu ada tadi dari yang tadi disebutkan dari cerita, simbol, kekuatan, struktur, kendali, dan rutinitas. Di mana bagaimana mengubah ini menjadi budaya yang diinginkan. Yaitu grafiknya adalah seperti ini, di mana yang intinya yaitu ada cerita, budaya inti perusahaan, dan kendali. Kita perhatikan bagaimana struktur pola dari masing-masing faktor ini. Di mana untuk bagian depannya ada rutinitas, dan itu terdiri dari simbol, kekuatan, dan struktur. Nah, bagian pertama kita akan lihat analisis budaya saat ini dan sasaran budaya yang ingin diimplementasikan. Dilihat dari faktor cerita. Nah, pertama yang untuk cerita, pertanyaannya adalah, bila sedang duduk di ruangan staf, cerita apa saja yang sering Anda dengar? Lalu, bagaimana merefleksikan inti kepercayaan apakah cerita tersebut? Lalu, bagaimana cerita tersebut berhubungan dengan keberhasilan atau kegagalan perusahaan? Lalu pertanyaannya, apakah terdapat ciri khas atau penyesuaian yang dapat dikenali? Siapa yang menjadi pahlawan dan penjahat? Dan mengapa para staf mengatakan mereka betah bekerja di sini? Ini harus dinilai dengan kondisi existing dan bagaimana yang diinginkan dari sebuah perusahaan. Nah, terkait dengan rutinitas, faktor penilaiannya adalah rutinitas dan ritual apakah yang ditekankan oleh perusahaan, lalu ada perilaku apakah yang dianjurkan oleh rutinitas perusahaan, lalu program pelatihan apakah yang ditekankan, bagaimana orang-orang menanggapi perubahan, dan apa yang membedakan cara manajer perusahaan mengatur bisnis dan orang-orang di perusahaan.